saudaraku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, gunung batu tempat perlindungan kami yang paling aman. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami boleh bergantung dan bersandar sepenuhnya hanya kepadamu Bapa. Di saat hari-hari ini penuh dengan segala hal-hal yang menakutkan, bahkan hal-hal yang seringkali membuat kami gentar dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Tapi sungguh ya Bapa, hati kami mau bergantung dan bersandar, bahkan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih saat ini kami boleh kembali diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan oleh janji-janji-Mu Bapa, yang boleh menjadi kekuatan dan penolong di tengah-tengah kegalauan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 3. Ayat 1-3. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah penghakiman bagi hati yang memberontak. Sahabat yang kekasih, saya tak mau mendengarkan ayah dan ibu lagi. Inilah ucapan yang tidak ingin didengar para orang tua dari anak remaja mereka. Ini berarti bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak lagi mentaati orang tua. Biasanya mereka mengatakannya dengan penuh amarah dan akan segera melupakannya. Namun terkadang seorang remaja memutuskan untuk menjadikan sikap ini sebagai cara hidup, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi setiap anggota keluarganya. Penolakan anak untuk mentaati otoritas hanya akan senantiasa menciptakan kekacauan dan mengurangi sukacita dalam hidup. Para remaja secara terbuka menunjukkan pemberontakan dan berpikir bahwa mereka akan bahagia bila menentang otoritas. Padahal sebenarnya hal ini akan membuat hati mereka menderita. Fokus Yesaya dalam teks hari ini dan juga teks selama beberapa hari ke depan adalah pada penghakiman Tuhan atas kepemimpinan Yehuda. Yesaya menubuatkan Yehuda dan Yerusalem kata-kata peringatan dan malapetaka karena pemberontakan dan penolakan mereka untuk berubah. Dia memulai nasihatnya dengan kata-kata, dengarkan. Dengan kata lain, perhatikan. Bukalah telingamu terhadap apa yang akan Tuhan katakan kepadamu. Yesaya melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan dan menghancurkan semua yang mereka andalkan, baik persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Marilah kita berhati-hati untuk mengingat bahwa Allah mengasihi kita, dan kasih seringkali melibatkan disiplin dengan tujuan untuk mengarahkan hati yang memberontak boleh kembali kepadanya. Dia selalu menjadi Bapa yang pengasih, tetapi dia juga adalah Allah yang kudus. Hormati dan terima anugerahnya. Sahabatku, marilah kita dengan rajin menjaga hati dan pikiran kita,
agar Tuhan tidak menemukan sesuatu yang memberontak atau jahat di dalam diri mereka. Ketika Dia mendisiplinkan dan mengoreksi kita, rendah hatilah menerima koreksinya yang penuh dengan kasih. Keinginannya hanyalah untuk membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, ampunilah kami karena memiliki hati yang suka memberontak dan bersikeras melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri. Berikanlah kami hati yang penuh ketaatan kepadamu ya Bapa, dan ajarilah kami hidup menurut kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa bagi pendengar setia channel ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan anugerah-Mu Bapa selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka, baik rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, serta kesehatan mereka. Kiranya Bapa yang penuh kasih akan selalu menyertai. Jika saat ini kami akan segera beristirahat, kiranya Bapa menyertai serta melindungi kami sehingga kami dapat beristirahat, tidur dengan nyenyak. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tiada lagi beban, tiada lagi duka, semuanya diganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada derita, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya